Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam ya. Kembali lagi dengan saya, rekan kembali, nama saya Maulana Mautila Hadits. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai auto tuning dalam sistem kontrol. Dan di sini saya sini saya menunjukkan langsung ada ini Atmega dan ini motor. Nah, di sini nanti saya akan mencoba latihan untuk menggunakannya dan kita bisa diskusi apakah yang saya lakukan itu benar atau tidak. Kita lihat nanti. Oke, pertama. Nah, apa sih konsep auto tuning dalam kontrol PID? Nah, auto tuning itu adalah proses otomatis di mana penentuan parameter kontrol PID yang bertujuan untuk mengontrol kinerja sistem kendali. Dengan auto tuning itu sistem bisa adaptasi secara cepat tanpa perlu konfigurasi manual. Kalau yang video kemarin kan kita atur KPKI, KD-nya itu manual, kita pakai slider, kita geser-geser. Nah, di sini enggak. Auto tuning ini fungsinya apa? Ini dia itu adalah sebuah aplikasian yang memberikan solusi di mana dia itu bisa memilihkan konsol PID-nya. Nah, di sini dalam presentasi ini kita akan bahas 3 metode auto tuning yang relevan, Sinistream, Superposition, dan PRSP. Cuman nanti yang saya coba lakuin yang di Sinistream sama Superposition aja dulu. Nah, oke, kita langsung ke metode auto tuning. Metode auto tuning di Sinistream itu adalah sebuah metode yang menggunakan sinyal gelombang sinusoida kan sinusoida untuk mengukur respon frekuensi sistem. Nah, memungkinkan analisis yang mendalam terhadap karakteristik dinamis dan stabilitas sistem. Kelebihannya itu dia bisa punya presisi yang tinggi dalam menentukan parameter model sistem sehingga menghasilkan kinerja yang optimal pada sistem kontrol PID yang kompleks. Tapi kekurangannya, ya ini kekurangannya yang saya rasakan juga. Dia perlu waktu tuning yang cukup lama. Nah, dan metode ini tidak cocok untuk sistem nonlinear kuat yang memerlukan pendekatan lebih cepat gitu. Mungkin ini juga nanti alasan di praktikum nanti apa saya dicoba itu. Nanti saya udah record. Soalnya saya menunggu lama, saya menunggu sekitar 1 jam ya, biar dia tuh bisa menyesuaikan. Jadi nanti lihat recordnya aja. Lanjut, ada juga metode superposition. Nah, superposition ini menggunakan superposisi sinyal untuk merespon sistem yang memungkinkan analisis lebih akurat terhadap dinamika sistem kendali dalam konteks parameter PID. Nah, pendekatan ini memanfaatkan linearitas sistem untuk memperoleh model dan parameter yang diperlukan sehingga memberikan kecepatan dan efisiensi dalam proses tuning dibandingkan model lain. Cocok untuk uh, sistem linear dan semi-linear menawarkan waktu tuning yang lebih singkat dan hasil yang lebih akurat dalam identifikasi parameter kendali. Jadi di sini itu dia bakal bahasanya itu menggunakan banyak gelombang. Superposition itu bukan superposition itu intinya dia itu lebih cepat soalnya dia itu benar-benar mengontrol letak posisi perputarannya gitu. Makanya itu tuh lebih efisien karena tuningnya itu bisa dibilang lebih cepat. Ya, ntar. Nah, terakhir adalah PRSP. PRSP itu sinyal pseudo random binary sebagai input uji yang eksistasi sistem dengan cara yang tidak terduga memungkinkan analisis respon lebih cepat. Jadi, dia itu bakal membandingkan pseudo random biner yang bahasanya itu udah antara yang bisa dibaca gitu. Yang dia itu bakal itu memungkinkan analisis yang lebih cepat karena dengan cara yang tidak terduga dia bakal mengubah dalam keadaan sekian bakal menghasilkan uh, perubahannya itu yang dilihat. Nah, efisiensinya mengidentifikasi sistem termasuk ketika ada gangguan noise dan non-linearitas menghasilkan model yang akurat dalam waktu singkat. Hasilnya, PRSP ini dapat menghasilkan estimation parameter kontrol yang lebih baik, meningkatkan performa sistem secara keseluruhan,
dan membuatnya cocok untuk aplikasi industri yang kompleks. Ya, nah nanti di sini dalam PID itu tuh kita bisa mengatur apakah kita mau ke kecepatan atau integrating atau posisi di stable. Nah, ini tuh adalah sifat dinamis karena sistem kontrol PID kecepatan itu memiliki output yang terus berubah-ubah berdasarkan input kontrol, di mana respon beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan sinyal kontrol. Nah, tantangan tuningnya, oh, tuning kontrol PID itu kecepatan adalah drift dan overshoot membuatnya sulit untuk mencapai stabilitas yang diinginkan dalam sistem, terutama sistem motor DC. Oke, kontrol PID. Sekarang posisi. Posisi kalau misalnya tegangan sistem stabil. Karakteristiknya ya, itu sifat outputnya dia bakal stabil mencapai set point tanpa adanya integrasi langsung, menjaga kestabilan operasional, jadi dia tuh bakal lurus saja sehingga mengurangi resiko overshoot berlebihan. Terus tantangan tuningnya, di sini tuning posisi itu memastikan respon cepat tanpa menyebabkan overshoot yang berlebihan gitu tantangannya. Terus penting juga untuk aplikasi misalnya robotik dalam pengaturan posisi yang presisi. Ya, mungkin kita langsung ke kita pakai alatnya ya. Oke, jadi sini kita bakal balik ke metode lagi di sebelumnya. Nah, sebenarnya ini masih sama seperti video sebelumnya. Di sini kita pakai ya settingan indicator dari PID. Kita pakai PID ya nggak PWM. Terus ada apa namanya time sama preview time, fungsinya buat dapat speed. Terus ya di sini dari hasilnya itu bisa kita dapat encoder sama preview encoder. Nah di sini encoder ini dapat peran penting ya, soalnya dia tuh bakal jadi data feedback atau data timbal balik. Data timbal balik ini dia bakal dibandingin sama SP. SP itu set point. Set point sini kita bisa ngatur. Di sini saya pasang mentok ARR aja 255 sama min 255. Nah ini set pointnya masih ngaling di sini. Ya caranya sama lah, ini kita double klik, terus kita pencet CD-nya, kita centang ini. Nah, tadi bakal ngaling ke situ. Ini gitu aja. Terus ada juga PID block. Ya ini PID kontrol PID seperti biasa lah. Saya buka. Nah di sini kita pakai settingan-settingannya. Ya ini bisa diatur-atur. Saya pakai yang ini tuner. Terus saturationnya 255. Wah ini pakai clamping, saya pakai clamping. Ya. Terus, nah ini yang beda. Ini ada closed loop PID auto tune. Nah ini tuh sebagai bahasanya tuh penyetel otomatis buat dia tuh yang mikir sendiri KP-nya dapat berapa, KD-nya dapat berapa, itu kan dari sini. Dia bandingin di sini, dia dapat tuh datanya. Nah itu yang bakal ngontrol semuanya. Ntar dia bakal eksperimen, bahasanya gitu lah, kayak ngebanding-bandingin dengan U ini. U-nya kan input. Dia bakal ngehitung gain. Nah, gain itu bakal keluar di sini. Nah, di sini tuh ketiga ya, ada banyak. Nah, ini kan KP, KI, KD gitu. Nah, cara kerjanya tuh gimana? Ini juga saya udah nyatet di HP saya. Jadi intinya set point itu kan yang bisa kita ubah, ya jadi yang bisa kita kontrol. Nah, set point udah dapat, ntar bakal dibandingin sama data encoder. Encoder itu buat feedback berapa sih muter secara realnya gitu, secara ideal aktualnya. Nah, terus ntar hasilnya itu bakal dikurangin, bakal keluar error. Nah, error ini dia bakal diproses sama blok PID ini. Dia itu ya untuk apa ya? Untuk menggunakan gain lah, memperkuat buat ngitung dapat data KP, KI, KD-nya itu. Nah, kalau udah dia bakal menghasilkan apa namanya sinyal kontrol. Nah, sebut saja di sini U, soalnya inputnya kan U sebutannya U. Terus dia itu fungsinya apa? Dia jadi input daya ke
motor. Motor itu ya ntar ini motor, ini motor, ini motor bakal jadi input ke motor, motornya itu berapa gitu. Nah terus kalau udah, dia bakal ngubah y-nya si dari sini, dari feedback dulu dari encoder, dia buat jadi kecepatan. Nah sampai kecepatannya itu sama kayak SP. Nah mungkin gitulah. Nah di sini kita bisa ubah yang tadi saya jelasin itu dari sini nih, plan type-nya tuh stable integrating atau apa gitu kan. Nah di sini misal kita pakai sini stream dulu, nanti kita perlu ngeset di sini. Kalau kemarin-kemarin itu kita pakai onboard. Nah kemarin dari dosen saya bilang kalau onboard itu sulit, bakal ada stuck-stucknya, jadi kita bakal pakai input output connect IO. Cuman permasalahan di sini dia bakal makan RAM, intinya gitu, RAM ini gitulah. Ntar dia bakal berubah ininya nih, kalau yang ini dia bakal run doang. Nah monitor and tune, kalau misalnya di sini run with IO. Nah kita pencet simulation pacing, kita pasang di 0,9 aja, itu perintah yang dari dosen saya. Nah di sini saya mencoba, saya juga tidak tahu ya benarnya gimana, tapi seharusnya benar. Ini saya udah colokin ke laptop. Nah terus kelihatan nggak nih, kita gedein ini deh. Nah ini kelihatan ya. Nah oke, terus ini kita run, intinya gitu, run. Dia bakal nunggu dulu. Waduh, ada error ya gara-gara tadi saya liatin. Ya pokoknya nanti ini di run. Ini apa lagi yang salah dari Goto? Kayak tadi saya salah apa ya? Ya udahlah. Kalau gitu ya saya liatin dari rekaman saya. Kalau nggak bisa ya. Ya udah lah ya. Ntar pokoknya kalau udah di run, di sini ntar kalian tinggal klik apa namanya? Ini yang scope-nya. Ini bukan yang ini ya, bukan yang ini yang terakhir ntar. Jadi bentuknya tuh kalau misalnya yang pertama dia bakal seperti ini nih. Nah, dia bakal naik kecil-kecil, kecil. Ini tuh dalam waktunya tuh benar-benar tiknya tuh tipis-tipis. Ini per detik tuh 2, 3. Nah, ini bakal begini seperti ini terus. Ini itu proses tak tuning di mana dia itu sistem itu bakal mencoba mempelajari lah perputarannya. Nah, dia bakal muter. Ini lama ya, saya nunggu sekitar 1,5 jam ya. Sampai nanti tuh dia berubah jadi kecil. Nah, dia bakal jadi kecil-kecil gini nih. Tiknya tuh, tik tik tik. Nah, ini udah bagus nih. Ini udah ada grafiknya. Dia tuh menandakan apa ya? Proses penting lah dalam sistemnya ini. Jadi dia itu kan bakal berosilasi nih. Berosilasi stabil kan, dia naik ke 200 terus minus 200. Dia bakal terus tek tek tek, dan dia tuh makin ringkas, waktunya itu makin cepat. Dia makin apa ya? Dia sudah tahu lah idealnya itu gimana tuh waktunya kan. Gitu. Nah, nanti dia bakal lebih kecil lagi. Nah, jadi intinya tuh tahap ini auto tuner itu dia sudah berhasil melakukan pengujian relay. Nah, di mana sistem itu telah dipaksa berosilasi dan auto-tune juga berhasil mengukur amplitudo krisisnya. Nah, jadi kita bakal tahu intinya tuh kita bisa ngitung gain-nya kan, ini dia makin lama makin berkuat kan. Tadi tuh kayak yang kecil-kecil tadi itu yang lama itu kan dia naiknya dikit-dikit kan. Ini gainnya ditingkatkan. Jadi dia gainnya lebih tinggi dikit kan, lebih naik. Akibatnya durasinya lebih cepat gitu. Nah, ini bakal meredakan transisinya gitulah. Terus
dia nggak bakal bentuk kotak sempurna karena ini kan dia bakal bentuknya tuh udah nggak sempurna kan. Nah, ini tuh berdasarkan yang saya cari, itu adalah indikasi bahwa autotuner itu sudah mencapai kriteria penyesuaian. Nah, di mana dia telah menghentikan sinyal relay dan mencoba stabil berdasarkan sistem kontrol saat ini. Nah, itu tuh sebagai bahasanya tuh jadi gain yang baru yang lebih bagus gitu. Nah, intinya gitu. Nah, cuman di sini karena ini juga saya baru pertama kali. Nah, dia bakal jadi gini nih. Nah, ini kan dikontrol nih. Ini bisa dilihat nih, ini gainnya sudah jadi nol, dia udah sesuai artinya. Nah, cuman di sini karena masih belajar juga kan, jadi ini saya on in off in awal itu, dan dia bakal harusnya tuh dia tuh udah menyesuaikan gainnya, jadi dia bakal menyesuaikan stabil gitu. Tapi ternyata belum, artinya tuh dia masih belum selesai dalam proses mempelajari itu. Akibatnya grafiknya tuh mati. Nah, jika dinyalakan kembali, dia bakal ngulang lagi, dia bakal set mempelajari dari awal lagi osilasinya. Intinya begitu. Tapi ya ya seperti kurang lebih itulah. Nah, terus dia bakal ngulang lagi dan ini prosesnya lama kalau ditungguin kan. Jadi, saya coba praktikum yang kedua yaitu di sini coba ke integrating. Nah, di integrating rupanya hasilnya tuh sama saya tungguin, dia hasilnya bakal jadi kecil-kecil juga, mungkin ini lebih apa ya, lebih pendek di atasnya tuh. Itu cuman overall kan bentuknya sama, cuman ini karena sudah terlalu lama jadi saya tidak apa namanya, jadi saya tidak apa ya, tidak nunggu lebih lama lagi. Nah, saya cari-cari kenapa itu dia mirip, ternyata nggak apa-apa. Jadi bahasanya tuh dia mana ya? Nah, di sini tuh kenapa hasilnya sama? Jadi ada beberapa alasan yang bisa jadi itu alasannya tuh alasan kenapa tidak bisa hasilnya sama. Pertama, kontrol kecepatan dalam sistem stable itu kecepatan mencapai batas maksimum si motor DC ini, memungkinkan time constant yang besar. Nah, jika time-nya ini tuh besar daripada durasi auto tuning, auto-tuningnya tidak sempat mencapai titik steady state. Jadi dia tuh benar-benar fokus, ya udah ini osilasi. Nah, karena tidak sempat ini, akhirnya ya udah modelnya yang ditunjukkan juga hampir sama. Terus perbedaannya mungkin terlalu kecil. Perbedaan dalam parameter KP, KI, KD itu mungkin udah ada, tapi perbedaannya itu kecil, jadinya menghasilkan perubahan yang terlihat lah, ini terjadi osilasi kurang lebih 200 ini. Nah, pada titik ini tuh perilaku nonlinear yang mana itu tuh gesekan motor itu dan batas saturasi PWM 255 mungkin lebih dominan daripada perbedaan antara linear stable sama integrating. Ya hasilnya ya ini titik kritis osilasi juga. Nah, terus bisa juga itu karena durasi eksperimennya terlalu singkat. Jadi kan saya kira udah selesai untuk mempelajari, ternyata belum kan. Itu mungkin bisa ditunggu lagi. Tadi saya udah nunggu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Dia baru nyampe yang kotak tadi. Itu mungkin kalau dilanjut bisa. Cuman ya mungkin lama. Jadi ya itu bisa lah. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang menemukan hasilnya, bisa komentar gitu. Nah, terus terakhir itu kita ubah jadi nih superposition. Nah, ini grafiknya menarik teman-teman. Grafiknya tuh bakal kayak gini. Wah, kacau kan? Tuh. Ini jelek lah kalau ngeliat di sini. Saya udah rekam juga. Nah, ini udah diganti jadi, nah ini superposition kan. Dan hasilnya, nah dia bakal kotak-kotak gini.
sangat berbeda dengan grafik tadi. Nah, kenapa? Gini, jadi superposition itu dia itu berbeda karena emang dikenal itu sebagai multisine. Kalau tadi kan sinus doang, gelombang sinus. Kalau ini multi. Nah, dia itu autotuner bahasanya menyuntikkan gelombang, ngasih gain yang banyak lah. Jadi gelombangnya itu bakal beda-beda frekuensi semua. Nah, akhirnya bentuknya itu jadi kayak sinyal noisy ini. Kalau sinus drum itu kan cuma satu, makanya outputnya itu ya udah mirip sinusoida lambat gitu, pelan gitu. Kalau ini beda. Kalau superposition itu multisinyal sekaligus. Jadi karena banyak frekuensi yang berbeda, hasilnya juga terlihat acak gitu kan. Makanya kayak gini, acak kan. Nah, grafik ini juga coba ya, bisa nggak ya? Jadi ini motornya itu bakal kalau naik dia muter, turun itu dia mati. Coba ya, saya colokkan. Tadi gara-gara saya apa ini? Lagi error nih. Kayaknya tadi saya pencet apa. Ya intinya gitu. Nah, terus di sini juga bisa jadi karena pengukuran domain frekuensi ini juga ya apa ya? Kalau misalnya jadi ada namanya tuh transformasi Fourier. Nah, transformasi Fourier itu sebagai apa ya cara penggunaan penganalisis sinyalnya. Nah, dia bakal memecah sinyal bakal jadi komponen frekuensi asli untuk mengukur gain di bahasa frekuensi yang relevan. Jadi intinya superposition itu dipilih karena cepat mengumpulkan data. Ya, kita nggak harus nunggu lama kayak tadi untuk dapat data kayak gini kan udah berubah banget. Dan ini juga menunjukkan bahwa proses berjalan. Mungkin hanya perlu dibiarkan sampai durasinya selesai gitu kan. Cuman mungkin itu bakal lama lagi. Ya intinya seperti itulah. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.